Kabupaten Malang memiliki tanah yang subur dengan kontur alam beragam. Bersama masyarakat Desa Poncokusuma, kali ini saya akan mengikuti kegiatan panen salah satu komoditas buah-buahan yang ada di sini. Sekarang saya sudah sampai di Desa Poncokusumo, Kabupaten Malang, mau panen jeruk karena saya datang di waktu yang tepat nih. Kelihatan di sekeliling saya sudah banyak jeruk-jeruk yang siap untuk dipanen. Nah, saya juga menggunakan motor yang cukup unik khusus untuk panen jeruk di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan motor yang lain, ojek kebun sudah dimodifikasi supaya mampu membawa hasil bumi dengan jumlah yang banyak. Wah, udah banyak juga ini ya, Pak? Ya. Yang dipanen. Di sini jeruk yang dipanen itu jeruk apa, Pak? Ini keprok madu. Keprok madu. Iya. Berarti manis. Iya. Coba. Ya. Petani jeruk di sini mempunyai trik panen tersendiri supaya buah dan ranting tidak rusak. Teknik ini juga bisa menjaga pohon jeruk supaya tetap produktif. Jadi cara motongnya juga tidak satu-satu per jeruk, justru kayak gini nih. Langsung gerombolan supaya nanti ketika tumbuh itu jadi baik ya Pak ya, tunasnya ya Pak. Iya. Jeruk yang saya panen ini dari jenis keprok siem atau ada juga yang menyebutnya jeruk siem madu. Ya, waduh, pelanggaran nih. Langsung ke kupas Pak sama kulit-kulitnya. Bahaya. Karena sudah terlanjur kebuka, mending kita makan dulu. Kita buktikan apakah rasanya seperti madu. Manis. Mantap Pak rasanya. Oh, iya. Dahulu para petani Poncokusumo banyak menanam buah apel. Karena perawatan yang susah dan mulai banyak hama, sebagian besar para petani mulai beralih ke buah jeruk. Kalau yang ini belum ini. Oh ini ya. Iya. Sisanya yang kuning yang bisa dipanen tuh yang ada di atas sana. Iya. Saya naik aja ya Pak. Iya. Memanjat buah jeruk ketika panen tidak disarankan karena dapat merusak batang dan cukup berisiko karena batangnya yang berduri. Kegeser, saya ikut kegeser. Nah, ini dia. Memang kalau nyari yang kuning agak sulit sedikit, nyarinya agak di dalam-dalam. Jeruk siam madu yang ditanam di dataran tinggi bisa dipanen setiap 20 hari sekali dengan sistem panen berkala sehingga stok buah akan selalu terjaga. Berbeda dengan jeruk di dataran rendah yang biasanya matang secara serentak sehingga sekali panen buah langsung habis. Satu pohon ini bisa menghasilkan 25-30 kg jeruk dalam satu masa panen. Udah banyak ini Pak. Ini semua udah disortir Pak? Ya. Yang belum yang mana? Ini ya, berarti saya tumpahin ke sini ya. Ya. Saya juga dulu. Jadi tahap selanjutnya setelah dipanen itu memang harus disortir terlebih dahulu. Dilihatnya dari apanya Pak? Bentuk? Atau dari apa? Besar kecil. Besar kecilnya ya Pak? Iya, besar kecilnya Mbak ini Mbak. Proses penyortiran bertujuan untuk membedakan kualitas dan harga buah. Semakin besar dan matang buah, semakin mahal juga harganya. Jeruk siam madu yang ada di dataran tinggi itu selain warnanya lebih cerah, nah dia itu punya ketahanan yang lebih lama. Jadi dia nggak gampang busuk. Iya. Sebelum dilepas ke pasar, jeruk-jeruk akan disimpan dulu beberapa hari supaya rasanya semakin manis. Ini jeruk yang terkumpul udah lumayan banyak banget. Kalau dihitung-hitung mungkin dari sana sampai ke sini bisa mencapai 1 ton. Karena memang yang mengerjakan juga banyak tuh. Pesertanya banyak. Tapi penasaran nggak abis ini jeruknya mau diapain? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
saya sudah bersama warga Desa Purwosekar. Nih, mau bikin gunungan dari buah jeruk yang tadi sudah dipanen. Gunungan atau tumpeng sudah menjadi ciri khas tradisi masyarakat Indonesia, terutama Pulau Jawa, sebagai perwujudan rasa syukur. Ada banyak bahan yang bisa digunakan untuk gunungan, salah satunya sayuran atau buah-buahan. Di Karnaval Budaya Purwosekar ini itu memiliki tema yang berbeda-beda di setiap RT-nya. Nah, kalau di sini nih, RT 12 itu punya tema Ande-Ande Lumut. Makanya nih di samping saya lagi dibuat yuyu, ini termasuk ada di dalam cerita Ande-Ande Lumut. Selain untuk mensyukuri hasil alam, festival yang akan diselenggarakan ini juga akan dilakukan penilaian. Ada 30 RT yang ikut serta dalam festival gunungan kali ini. Semuanya bersaing untuk menjadi yang terbaik dengan menghias gunungan yang ikut dilombakan. Untuk RT 12 menggunakan properti tambahan pendopo candi dan yuyu agar pertunjukannya lebih unik. Sedikit sentuhan terakhir di tumpeng jeruk. Akhirnya tumpeng jeruk sudah terlihat cantik dan siap bersaing di Festival Gunungan Desa Purwosekar. Ini ya Bu, saya pasang mahkotanya. Oh, udah cantik, udah jadi gunungannya. Nah ini kalau udah jadi seperti ini sudah siap untuk mengikuti karnaval. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Sudah berkumpul bersama-sama ramai-ramai sekali untuk melakukan karnaval budaya yang memang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Saya juga sudah menggunakan kostum Dewi Sri yang cantik sekali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Dalam mitologi masyarakat Jawa, Dewi Sri merupakan sosok dewi kemakmuran, kekayaan, kesehatan, dan kecantikan. Uniknya lagi, acara Purwosekar Karnaval tahun ini digelar mulai jam 3 sore hari sampai jam 6 pagi. Selain warga desa dari Purwosekar, di sini juga banyak sekali penonton dari luar desa Purwosekar. Ibu dari mana, Bu? Oh, jauh ya. Semakin malam, ternyata pertunjukan semakin meriah. Penonton juga semakin banyak yang hadir dan memadati jalanan. Saking antusiasnya masyarakat, kita berjalan arak-arakan sampai harinya mulai gelap. Tapi tetap semangat ya! Untuk memeriahkan acara, masing-masing RT menyajikan pertunjukan cerita rakyat yang berbeda-beda, tergantung dari kreativitas yang akan ditampilkan. Sekarang kita sudah sampai di panggung utama dan sebentar lagi akan menceritakan Ande-Ande Lumut kepada penonton yang ada di sini. Cerita Ande-Ande Lumut ini menceritakan tentang bersatunya Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Jadi Ande-Ande Lumut ini merupakan cerita rakyat dari Jawa Timur dan ini menceritakan kisah cinta antara Pangeran Panji Asmorobangun dan juga Putri Dewi Sekartaji. Tumpeng jeruk digunakan sebagai rasa syukur bersatunya kedua kerajaan. Semuanya memang sudah dipersiapkan dengan baik, mulai dari arak-arakan, terus ada drama Ande-Ande Lumut, tarian, bahkan gunungannya juga nih. Jadi terlihat sangat luar biasa.
menebang pohonnya memang biasanya ada doa-doa khususnya dulu. Itu sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Petualangan saya di Kabupaten Malang masih berlanjut. Dari Purwosekar, saya menuju ke Desa Sumberdem di Kecamatan Wonosari. Kali ini, saya bersama warga akan mencari salah satu olahan favorit khas desa ini. Rebung menjadi makanan alternatif favorit bagi masyarakat Desa Sumberdem. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyaknya tanaman bambu membuat masyarakat di sini banyak yang memanfaatkan rebung sebagai kuliner khas. Au! Jangan gitu. Oh iya. Jadi pegang sininya aja. Itu Bawahnya aja. Udah kena. Saya tadi salah pegang. Jadi supaya lebih cepat hilang itu digosok-gosok rambut katanya. Bulu halus yang menempel di kulit bisa mengakibatkan rasa gatal. Apabila digosok atau digaruk, justru akan menancap ke kulit lebih dalam dan membuat rasa gatal semakin parah. Ah, hilang nih. Bener-bener udah nggak ada loh. Pencarian rebung di desa ini dibatasi oleh aturan desa yang tertulis. Jadi, warga tidak boleh sembarangan memanen rebung untuk menjaga ekosistem hutan. Nah ini nih, lebih gede, lebih panjang dia. Kalau tadi itu masih kecil banget, yang ini udah mulai tumbuh ke atas. Rebung atau tunas bambu bisa diambil sepanjang tahun. Namun biasanya memasuki puncak masa panen antara bulan Desember hingga awal Maret. Oke, ternyata pakai gergaji lebih gampang ya. Gesek. Ini tuh jenis bambunya bambu Jawa. Tapi ada bambu yang lain nggak sih Pak? Ada petung, itu petung ya nanti. Oh itu? Ya. Lebih besar-besar ya? Rebung dari bambu Apa ini jenis ya? petung mempunyai kualitas terbaik dan terkenal memiliki rasa yang sedikit manis dibandingkan dengan rebung dari jenis bambu yang lain. Ada banyak bambu yang bisa dimanfaatkan atau diolah, kecuali yang ada di depan saya nih, namanya bambu apus. Kelihatan dari pelindungnya yang coklat-coklat ini, itu dia tetap melekat keras sampai ke bagian paling atas. Jadi walaupun dia udah tumbuh ke atas, dia tidak akan rubuh dan ini nggak ngelupas-ngelupas. Oh berarti udah cukup ya Pak? Pengambilannya juga memang tidak boleh terlalu banyak, supaya ekosistem itu tetap terjaga. Rebung banyak tumbuh ketika musim penghujan, namun masyarakat desa Sumberdem memiliki inovasi agar dapat menikmatinya ketika musim kemarau. Warga Sumberdem menyebutnya keringking. Nih, kelingkingnya dia memang membutuhkan proses yang panjang biar bisa jadi seperti ini, warnanya kecoklatan. Keringking dapat bertahan hingga bertahun-tahun, asal disimpan dengan kondisi kering dan tidak lembab. Rebung yang sudah jadi kelingking tuh kalau dilihat-lihat ini mirip seperti empal. Tuh, persis banget. Kayak daging. Saya penasaran nih rasanya kayak apa. Biasanya keringking dimasak menjadi menu makanan yang berkuah, seperti sayur santan. Biar ada rasa asin-asinnya sedikit, kita tambahin garam. Kali ini saya akan masak keringking menjadi satu olahan baru temuan warga di sini, yaitu sate keringking. Udah siap dibakar. Keren juga nih satenya. Proses pembakaran sate keringking tidak memerlukan waktu yang lama. Cukup sampai keringkingnya berubah warna dan jangan sampai terlalu kering, karena akan membuat alot dan susah dikunyah.
kalau temennya nih. Oke, apa Nasi tuh? tiwul nih. Oh, iya ya. Orang-orang Jawa. Benar. Kali ini saya akan menikmati sate keringking sebagai teman nasi tiwul. Cobain Pak, makan Pak. Sempat dianggap sebagai makanan di musim paceklik, saat ini tiwul justru menjadi salah satu kuliner khas idola masyarakat Jawa. Nasi berbahan dasar singkong ini bisa menjadi salah satu asupan sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Saya penasaran banget sama rasanya. Ini setelah dibakar mirip dengan paru. Tuh. Nih kayaknya kalau gosong-gosong gini enak nih. Enak banget. Rasanya tuh kenyal. Terus tadi karena ada garamnya jadi ada asin-asinnya sedikit. Benar nih Pak, pas kalau ditambah nasi tiwul. Masih banyak Pak, dikit lagi. Pas sekali untuk mengisi perut kosong di siang hari, sebagai pengganti energi yang hilang setelah bertualang. Nasi tiwul ini juga menjadi salah satu perbekalan kalau masyarakat di sini tuh pergi ke hutan. Karena sangat mengenyangkan. Selain tidak cepat basi ketika dibungkus seharian, nasi tiwul juga tidak kehilangan tekstur rasanya meskipun sudah dingin. Nah, saya penasaran nih, gimana caranya bisa jadi kelingking seperti ini? Padahal aslinya tuh dari rebung. Berarti abis ini saya mau diajak Bapak ya. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menjadi kelingking, nih proses pengolahannya dimulai dari rebung yang masih utuh seperti ini. Jadi ini mau dikupasin dulu, nanti direbus lalu dikeringkan. Ada beberapa proses tahapan untuk mengolah rebung dan menghilangkan rasa pahitnya. Salah satunya dengan cara perebusan atau menambahkan rempah beraroma kuat. Nah nih rebung yang dipilih juga yang masih muda-muda, jadi lebih mudah dipotong-potong dan nanti saat dimakan juga rasanya lebih enak. Karena kalau yang udah tua itu cenderung lebih keras. Ini baru dimasukin, warnanya udah mulai berubah agak kecoklatan dan kita tunggu kurang lebih selama 1 jam sampai dia benar-benar lembek nanti teksturnya tuh. Perebusan bisa dilakukan 1 atau 2 kali sampai semua getah rebung bersih dan rasa pahit hilang. Proses ini juga berfungsi untuk membuat tekstur tunas bambu ini menjadi empuk. Kayaknya bentar lagi deh Pak. Ya. Iya, Mbak. Tiriskan rebung sampai tidak ada air yang tersisa, agar lebih cepat kering ketika dijemur. Ini kita keringkan mengandalkan matahari. Pas banget nih, di samping saya juga ada yang dikeringkan dengan cara diasapkan. Makanya warnanya berbeda seperti ini. Dia lebih gelap. Tapi nanti kalau ini sudah mengering, dia akan menyusut juga sama kayak ini. Iya. Keringking merupakan wujud dari kearifan lokal masyarakat kita dalam menjaga ketahanan pangan. Sebuah nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi salah satu rangkaian cerita petualangan saya di Bumi Singosari. Dan saya juga baru tahu nih, kenapa dinamakan kelingking. Karena dalam bahasa Jawa, kelingking itu artinya benar-benar kering. Jadi pas banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Bumi Singosari, Kabupaten Malang masih berlanjut. Bersama masyarakat Desa Ngroto Pujon, saya akan mengikuti salah satu kegiatan tradisi yang mencerminkan kearifan setempat. Sekarang saya sudah berada di Desa Ngroto, akan mencari janur pohon aren untuk acara bersih desa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Janur yang akan kami panen bukan dari pohon kelapa, melainkan pohon aren, karena pohon kelapa susah tumbuh di dataran tinggi. Ini sudah sampai, pohonnya udah kelihatan di depan sana,
Tapi sebelum menebang pohonnya memang biasanya ada doa-doa khususnya dulu. Itu sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Bagi warga Ngroto, pohon aren erat kaitannya dengan acara adat. Jadi wajib melakukan doa sebelum memanfaatkan pohonnya. Ini karena pas banget ada di pinggir sungai, jadi otomatis kita harus menebang pohonnya dari arah sini biar jatuhnya juga nanti ke arah sungai, ke arah bawah. Pohon aren di desa ini tumbuh dengan alami di sekitar perkebunan warga. Ini kebetulan memang ada beberapa pohon yang akan diambil janur pohonnya. Nah ini nih kelihatan ada di sebelah sini. Terus di bawahnya juga sudah ada serabut-serabutnya yang akan kita ambil. Jadi kita bagi tugas. Sebelum menebang pohon arennya, janur dan ijuk harus diambil terlebih dahulu agar tidak rusak ketika pohon tumbang. Oh iya. Berat Pak, ini Pak, tolong Pak. Ah, ini dia nih janurnya. Warga biasa memanfaatkan ijuk aren menjadi tali untuk mengikat tiang bangunan. Janurnya udah dapet, ini serabutnya juga udah banyak. Sekarang waktunya mau menebang pohon arennya untuk diambil umbutnya. Semua batang daun juga harus dipotong supaya mempermudah penebangan batang aren. Pak, saya mau coba potong. Mari coba. Gimana Pak? Hati-hati. Oke. Biasa nebang pohon itu pasti pekerjaan laki-laki ya Pak? Yang ibu-ibunya bagian masak aja ya? Sepertinya harus laki-laki. Karena kalau perempuan itu bagiannya masak aja. Ini tadi berat ya? Oke. Ada teknik khusus untuk mempercepat proses penebangan pohon aren, yaitu dilakukan secara melingkar. Yuk dikit lagi Hal yuk. tersebut dilakukan karena kulit luar batang aren sangat keras. Wah! Ya. Padahal kita udah pakai tali dari daun-daun ini biar bisa ditarik, tapi tetap aja malah jatuh lagi ke sungai. Ya Pak, jangan sampai dia hanyut itu Pak, di situ Pak. Oh. Untung aliran airnya tidak membuat batang hanyut. Ini akhirnya udah keangkat juga sampai ke atas. Memang butuh banyak orang untuk angkat karena berat banget. Umbut aren berada pada bagian termuda batang, namun posisinya berada di tengah. Jadi bukan perkara gampang untuk bisa mendapatkannya. Nah, udah putus nih Pak. Oke. Tinggal belah. Nanti diambil sama ini. Ini juga ada ini. Ada. Sebenarnya umbutnya tuh kecil nih cuma segini. Tapi bagian permukaan luar yang dikupas-kupasnya itu tebel banget. Rasa umbut aren mirip seperti bengkoang, tetapi tidak terlalu berair. Habis ini kita mau masak umbut sambil ini nih nanti membuat janurnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk Pak. Di depan saya sekarang sudah banyak bumbu-bumbu masakan. Karena umbutnya ini mau diolah menjadi kare umbut. Umbut kare adalah salah satu makanan khas warga desa Ngroto. Makanan berkuah ini biasanya disajikan untuk acara-acara khusus. Sembari saya mengolah umbutnya, beberapa warga menyiapkan janur dan tali aren untuk acara adat nanti. Sambil bapak-bapak nyiapin
Janur dan juga tali untuk festival, saya bikin masakan nih. Biar nanti Bapak kalau udah selesai kita bisa makan bareng. Bumbu perlu dipotong-potong menjadi beberapa bagian agar mempermudah ketika menguleknya. Bagian paling penting dalam masakan kare adalah santan kelapa yang juga akan menjadi kuah kare nantinya. Ini umbutnya udah cukup. Habis ini tinggal kita rebus terlebih dahulu supaya nanti dia teksturnya itu lebih lembut. Ini direbusnya kita tunggu kurang lebih 30 menit, jadi memang agak lama. Kalau umbut sudah matang dan lembut, proses selanjutnya tentu saja menumis bumbu halus sampai tercium aroma sedapnya. Udah wangi, berarti artinya umbutnya udah bisa dimasukin ya? Tak perlu menunggu lama, kare umbut Oke. aren pun sudah siap Bisa untuk dinikmati. Nah, ini nih Pak, hasilnya tadi Bapak sampai nyebur-nyebur. Soalnya tadi jatuh ya Pak ke sungai. Nih, sekarang kita nikmatin bareng. Ya ini bumbunya meresap sampai ke daging umbutnya. Terus ada gurih dan santannya itu berasa banget. Cita rasa kare umbut dominan gurih pedas, khas kuliner Jawa Timuran. Beruntung sekali saya bisa menikmati kare umbut aren dalam suasana penuh kebersamaan seperti ini. Perut sudah kenyang, tenaga juga sudah mulai terisi. Setelah ini saya dan bapak-bapak akan memasang janur untuk acara bersih desa. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Bagi masyarakat Jawa, janur menjadi simbol untuk mengundang tamu atau menandakan sedang diadakannya acara adat. Sebelum memulai acara bersih desa atau selamatan desa, di Punden ini memang wajib memasang ini, janur. Janur aren lebih awet dan tidak mudah layu jika dibandingkan dengan janur kelapa. Janurnya sudah selesai dan terpasang dengan rapi. Memang banyak sekali rangkaian acara bersih desa Ngeroto. Salah satunya itu ada karnaval budaya yang akan nanti dijalankan juga ya Pak, dan pastinya seru banget. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Festival budaya Ngeroto ini diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Desa ke-163. Masing-masing kelompok menampilkan pertunjukan untuk menghibur penonton. Berbagai seni budaya Indonesia dipentaskan, mulai dari kesenian Jawa Timur seperti kuda lumping, kesenian dari Madura, bahkan hingga kesenian khas Kalimantan ikut memeriahkan acara Festival Budaya Ngeroto kali ini. Ditampilkan oleh Desa Ngeroto yaitu ini dia nih, kesenian dari Bali yaitu tari Aswaradana. Acara ini dihadiri lebih dari 1.000 orang peserta dan menampilkan 50 pertunjukan. Festival budaya semacam ini merupakan salah satu wujud kecintaan kita terhadap tanah air yang kaya akan tradisi dan budaya. Ikuti jejak saya, jejak Petualang.